Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadat Laisi dengan NPM 10060218018 dan rekan saya ada Jelita dengan NPM 10060218008. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pemodelan matematika mengenai pemodelan matematika eksponensial pada estimasi pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat. Dalam makalah pemodelan ini terdiri dari 3 bab, dengan bab pertama itu pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tiap tahunnya semakin meningkat, mengingat Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dari provinsi lain. Dan ini merupakan masalah besar karena akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, kita perlu solusi dari permasalahan di atas. Matematika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mencakup semua lingkup kehidupan, yaitu bidang ilmu fondasi bagi ilmu yang lain. Dalam hal ini, juga matematika menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata yang dapat dimodelkan dengan model matematika. Dengan adanya pemodelan matematika, dapat dimodelkan untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di tahun yang akan datang. Model merupakan bentuk abstrak yang dapat diformulasikan untuk permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan asumsi, kondisi nyatanya, dan akan diperoleh solusi permasalahan. Penerapan model matematika di sini yaitu pemodelan pertumbuhan penduduk menggunakan model persamaan diferensial yang nantinya menjadi model eksponensial. Sehingga penggunaan model eksponensial dapat menjadi alternatif solusi kebijakan pemerintah dalam memanajemen pertumbuhan penduduk agar terorganisir. Selanjutnya, agar tidak keluar dari permasalahan penelitian, maka pembatasan yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, model matematika yang digunakan merupakan persamaan diferensial yang membentuk model eksponensial. Yang kedua, model yang dibentuk dianalisis dari data pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalahnya yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil estimasi dari model eksponensial yang terbaik dalam mengestimasi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2022? Bagaimana penerapan model eksponensial terhadap data pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hasil estimasi dan model terbaik eksponensial dalam mengestimasi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Yang kedua, mengetahui penerapan model eksponensial terhadap data pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat dilakukan analisa dan hasil prediksi pertumbuhan penduduk tersebut. Selanjutnya, dapat dijadikan sumber perhatian bagi pemerintah selaku pemegang keputusan. Selanjutnya, hasil yang didapat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dari pemodelan matematika. Selanjutnya, kita akan masuki ke bab 2, ke pembahasan. Untuk bahasan pertama tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat relasi antara turunan dari suatu peubah tak bebas terhadap satu atau lebih peubah bebas. Sedangkan persamaan diferensial biasa merupakan suatu bentuk persamaan matematika yang memuat turunan fungsi satu peubah tak bebas terhadap satu peubah bebas. Suatu persamaan diferensial biasa yang berorde n berbentuk f dalam kurung x, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ke n sama dengan 0, dan turunan fungsinya terhadap x sama dengan fungsi dari x, y, yang terdapat hubungan antara x dengan turunannya, yaitu sampai orde ke n. Persamaan diferensial membentuk satu solusi khusus. Suatu persamaan diferensial adalah solusi sebarang yang mengandung n konstanta sebarang yang bebas. Suatu solusi khusus, suatu persamaan diferensial adalah solusi sebarang yang dapat diperoleh dengan memberikan nilai tertentu kepada konstanta sebarang dalam solusi umum untuk persamaan itu. Yang selanjutnya,
Bentuk dari solusi persamaan diferensial itu ada membentuk model eksponensial, yang model eksponensial ini ditemukan oleh Thomas Malthus pada tahun 1798, yang digunakan untuk mengestimasi populasi penduduk atau makhluk hidup pada umumnya yang memiliki laju pertumbuhan yang tetap pada satuan waktunya. Bisa dilihat di sini persamaan diferensialnya membentuk dP per dt sama dengan K kali P, yaitu laju pertumbuhan penduduk terhadap waktu sama dengan konstanta dikalikan populasi tersebut. Menggunakan pemisahan variabel, lalu diintegralkan menghasilkan ln P sama dengan KT plus C. Lalu substitusikan PT0 sama dengan P0, diperoleh ln P0 sama dengan KT0 plus C. Dari sini dapat dicari C-nya sama dengan ln P0 min KT0. Dimasukkan lagi ke persamaan ln P sama dengan KT plus C-nya tadi didapat ln P0 min KT0. Menjadi ln P min ln P0 sama dengan KT min KT0. Sampai akhirnya dirumuskan suatu model eksponensial, yaitu PT sama dengan P0 dikalikan E pangkat K dikali T min T0. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan kesatuan organisme makhluk hidup yang mendiami suatu lingkungan di daerah. Menurut Perpustakaan ITB, penduduk adalah semua orang yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk akan meningkat jika jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Di sisi lain, juga pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat migrasi populasi dari desa ke kota. Terlihat dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat yang tinggi karena banyaknya migrasi penduduk dari luar ke dalam daerah Jawa Barat. Pertumbuhan penduduk juga berpengaruh besar terhadap program keluarga berencana, juga banyaknya pernikahan muda karena desakan dan sempitnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembatasan penduduk. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang di tabel ini merupakan data jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai 2020. Penyelesaian menggunakan model populasi eksponensial. Kenapa menggunakan model eksponensial? Karena dilihat dari grafik yang ini. Nah, yang ini jumlah penduduk itu terus meningkat sehingga model eksponensial sangat cocok untuk mengestimasi data penduduk ini. Nah, diasumsikan T-nya sama dengan T0-nya 2015 dan P0-nya jumlah penduduk di tahun 2015 yaitu 46.709.569 jiwa. Menggunakan rumus eksponensial tadi, PT sama dengan P0 dikalikan E pangkat K dikali T min T0. Nah, sekarang kita akan mencari model eksponensial pertama. Berikut ada bentuk penyelesaiannya dengan model eksponensial. Nah, untuk model eksponensial pertama ini hubungannya itu tahun 2015 sampai tahun 2016. Jadi, buat P-nya sama dengan jumlah penduduk di tahun 2016 yang ini, yang 40.379.389 jiwa. Dan buat P0-nya selalu di tahun 2015 yaitu 46.709.569 jiwa. Jadi buat T-nya sama dengan 2016, T0-nya sama dengan 2015. Menggunakan aljabar rumus yang ini, P min P0 sama dengan E pangkat K dikali T min T0, P-nya tadi yang di tahun 2016 dikurangin jumlah penduduk di tahun 2015, dibagi sama dengan E pangkat K dikalikan T-nya 2016 dikurangi 2015. Menghasilkan jumlah penduduk di tahun 2016 sebesar 40.379.389 jiwa dibagi 46.709.569 jiwa sama dengan E pangkat K dikalikan 1. Hasil pembagiannya 1,0143401023 sama dengan E pangkat K. Oleh karenanya K didapat 0,0142382555. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus eksponensial, PT sama dengan P0 E pangkat K T min T0.
K-nya didapat dari perhitungan di atas yang ini. Oleh karenanya, dalam model eksponensial ke-1, PT sama dengan P0 E pangkat 0,01423825555 dikalikan T min T0 dengan laju relatifnya sebesar 1,42%. Sehingga untuk model eksponensial pertama, karena kita asumsikan P0 tadi yang ini 46.709.569 jiwa, maka model eksponensial pertama itu PT sama dengan 46.709.569 jiwa dikalikan E pangkat 0,01432 sekian dikalikan T min T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya sebesar 1,42%. Begitu juga untuk mencari model eksponensial 2. Nah, untuk model eksponensial 2 ini hubungannya di tahun 2017 dengan 2015. Oleh karenanya, yang 48.037.827 jiwa ini merupakan jumlah penduduk di tahun 2017 dibagi yang 46.709.569 jiwa ini jumlah penduduk di tahun 2015. Sama dengan E pangkat K T-nya 2017 dikurangi 2015. Didapat 1,02843652877 sama dengan E pangkat 2K. Sehingga K-nya sama dengan 0,0140198579. Nah, sehingga model eksponensial 2 ini bermodelkan PT sama dengan 46.709.569 jiwa dikalikan E pangkat 0,0140198579 dikalikan T min T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya 1,40%. Begitupun selanjutnya sampai model kelima, yaitu dimulai dengan model eksponensial 3. Berarti T-nya nanti 2018 dikurangi 2015 nanti menghasilkan K-nya yang ini. Lalu dimasukkan ke model eksponensial tadi dengan P0-nya sama, yaitu jumlah penduduk di tahun 2015. Laju pertumbuhan relatifnya 1,38%. Untuk model eksponensial 4 berarti T-nya di tahun 2019 dengan K-nya segini, lalu PT-nya berbentuk P 46.709.569 E pangkat 0,01357 sekian dikalikan T min T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya sebesar 1,35%. Begitupun juga untuk model eksponensial 5 dengan tahun T-nya sama dengan 2020 dan T0-nya 2015 didapatkan K-nya nanti 0,0133580589 sehingga model eksponensial 5 berbentuk PT sama dengan 46.709.569 E pangkat 0,01 sekian dikalikan T min T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya sebesar 1,33%. Jadi untuk setiap model eksponensial dari 1 sampai model eksponensial 5, P0-nya sama, yaitu jumlah penduduk di tahun 2015, hanya yang bergerak itu di T-nya saja. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, ada Jelita. Dipersilahkan. Langsung aja, penyelesaian model eksponensial pertama yaitu sudah dapat PT sama dengan 46.709.569 E pangkat 0,014238255 dikali T dikurang T0. Nah, pada tahun 2015, P-nya yaitu 2015 sama dengan 46.709.569 dikali E pangkat 0,142382555. Nah, di sini T-nya yaitu 2015 dan T0-nya juga sama 2015. Maka diperolehlah P 2015 yaitu 46.709.569 jiwa. Nah, cara mencari galatnya yaitu dari penyelesaian model eksponensial pada 2015 yaitu 46.709.569 jiwa dikurangi dari hasil sensus, data hasil sensusnya per penyelesaian dari model eksponensial 1 tahun 2015 dikali 100% diperoleh galatnya 0%. Kemudian pada tahun 2016 dilakukan hal yang sama, hanya saja di sini T-nya yaitu 2016. Kemudian diperolehlah
P 2016 yaitu 47.379.388 jiwa. Galatnya pun sama. Dan hasilnya yaitu 0,0007%. Kemudian di tahun 2017 dengan cara yang sama, hanya di sini T-nya yang berubah menjadi 2017 dan T0-nya pun tetap 2015. Diperoleh P 2017 sama dengan 48.058.814 jiwa. Cara mencari galatnya pun sama, dan hasil galatnya pada tahun 2017 yaitu 0,043%. Kemudian di tahun 2018 dengan cara yang sama, hanya T-nya yang berubah yaitu menjadi 2018 diperoleh 48.747.982 jiwa dengan galatnya 0,123%. Pada tahun 2019 di sini sama, hanya saja T-nya yang berubah jadi 2019 dan T0-nya pun tetap 2015. Didapat P 2019 yaitu 49.447.033 jiwa dengan galatnya 0,263%. Pada tahun 2020 diperoleh P 2020 sama dengan 50 juta jiwa, 156.109 jiwa dengan galatnya 0,4039%. Nah, berikut tabel dari model eksponensial 1. Tadi hasilnya yang P 2015 dimasukkan sesuai tabelnya. Kemudian galatnya pun diperoleh hasil rata-rata dari galatnya yaitu 0,146787%. Pada penyelesaian model eksponen 2, eksponensial 2 sama, hanya saja di sini yang berubah adalah pangkat dari E-nya atau laju pertumbuhannya. Di sini PT sama dengan 46.709.569 dikali E dengan pangkat 0,0140198579 dikali T dikurang T0. Di sini T0-nya tetap yaitu 2015. Pada tahun 2015, P 2015 sama dengan 46.709.569 dikali E pangkat 0,0140198579. T-nya di sini 2015 dikurangi T0-nya tadi tetap yaitu 2015. Jadi dikurangi 2015 juga. Diperoleh hasilnya yaitu 46.709.569. Cara mencari galatnya pun sama seperti penyelesaian model eksponensial 1, yaitu diperoleh hasil 0%. Kemudian di tahun 2016, P 2016 sama dengan 46.709.569 dikali E dengan 0,0140198579. Nah, di sini T-nya berubah menjadi 2016 dikurangi T0-nya tetap yaitu 2015. Maka diperoleh P 2016 sama dengan 47.369.042 jiwa dengan galatnya yaitu 0,218%. Pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 pun sama cara mencarinya, hanya di sini yang berubah yaitu T-nya, disesuaikan dengan tahun yang dicarinya. Berikut tabel dari model eksponensial yang kedua, dan diperoleh rata-rata dari galat model eksponensial kedua yaitu 0,099353%, lebih kecil dari model eksponensial yang pertama. Kemudian, penyelesaian model eksponensial ketiga. Nah, di sini masih sama, PT sama 46.709.569, yang berubah hanya pangkat dari E-nya yaitu 0,0137995105, di mana dikali T dikurangi T0, di mana T0-nya yaitu 2015. Pada tahun 2015, cari P 2015 sama dengan
46.709.569 dikali E 0,0137995105, di mana T-nya yaitu 2015 dan T0-nya 2015. Diperolehlah hasilnya yaitu 46.709.569 jiwa dengan galatnya 0%. Pada tahun 2016, P2016 sama dengan 46.709.569 dikali E 0,0137995105. Di sini T-nya menjadi 2016 dan T0-nya tetap yaitu 2015. Diperolehlah P2016 sama dengan 47.358.606 jiwa dengan galat 0,438%. Pada tahun 2017, 18, 19, dan 2020 pun cara mencarinya sama, hanya disesuaikan aja T-nya dengan tahun yang dicarinya. Berikut tabel model eksponensial yang ketiga. Setelah itu diperolehlah rata-rata dari galatnya yaitu 0,066223 di mana ini lebih kecil dari model eksponensial pertama dan kedua. Penyelesaian model eksponensial keempat. Di sini hampir sama, hanya saja tadi pangkat dari E-nya yang berubah menjadi 0,0137995105 dengan T0-nya yaitu 2015. Pada tahun 2015, P2015 sama dengan 46.709.569 dikali E pangkat 0,0137995105 kali T-nya yaitu 2015 dan T0-nya 2015. Diperoleh P2015 sama dengan 46.709.569 jiwa dengan galatnya 0%. Pada tahun 2016, P2016 sama dengan 46.709.569 dikali E 0,0137995105. Di sini T-nya berubah menjadi 2016 dan T0-nya tetap 2015. Diperolehlah P2016 yaitu 47.358.606 jiwa dengan galatnya yaitu 0,438%. Pada tahun 2017, 2018, 19, dan 20 pun cara mencarinya tetap sama, hanya T-nya yang disesuaikan dengan tahun yang dicarinya. Berikut tabel model eksponensial keempat. Diperolehlah rata-rata dari galatnya, yaitu 0,055128,5%. Lebih kecil dari model eksponensial pertama, kedua, dan ketiga. Ini penyelesaian model eksponensial kelima. PT sama dengan 46.709.9 dikali E pangkat 0,0133580589 T dikurang T0. Di sini yang berubahnya sama, yaitu pangkat dari E-nya. T0-nya tetap, yaitu 2015. Pada tahun 2015, P2015 sama dengan 46.709.569 dikali E pangkat 0,0133580589. Di sini T-nya 2015 dikurangi T0-nya yang tadi tetap yaitu 2015. Diperolehlah P2015 sama dengan 46.709.569 jiwa dengan galatnya yaitu 0%. Pada tahun 2016, P2016 yaitu 46.709.569 dikali E pangkat 0,0133580589. Di sini dikali T-nya 2016 dan T0-nya tetap 2015. Diperolehlah hasil akhir P2016 sama dengan 47.337.704 jiwa dengan galatnya 0,088%.
Kemudian pada tahun 2017, 18, 19, dan 20 pun sama, hanya saja di sini T-nya yang berubah menyesuaikan tahun yang dicarinya. Berikut tabel model eksponensial kelima diperoleh rata-rata dari galatnya yaitu 0,0734591%. Ini lebih besar dari model eksponensial yang sebelumnya. Nah, secara keseluruhan, ini tabel dari hasil perhitungan model eksponensialnya. Itu berikut ada grafiknya, hampir satu garis, namun masih beda-beda tipis. Berikutnya ada tabel galat dan grafik galatnya. Di sini bisa dilihat ya, dari perhitungan eksponensial 1 sampai 5, dari rata-ratanya yang paling kecil yaitu pada model eksponensial yang keempat. Bisa dilihat juga dari grafiknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahaditul Aisy. Bab selanjutnya itu bab 3 penutup yang berisikan kesimpulan. Hasil menunjukkan perhitungan dengan model eksponensial 4 itu merujuk hasil estimasi yang terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar 51.367.130 jiwa. Dan untuk sarannya, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dibuatkan software sederhana untuk menghitung hasil estimasi beserta galatnya agar perhitungan dilakukan dengan sederhana dan akurat. Berikut referensi dari makalah yang kita kaji. Dan mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari segi penyampaian maupun perbuatan. Terima kasih kepada Bapak Yusuf dan terima kasih juga kepada rekan saya Ade Jelita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.